Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dorothea Mira SPD, guru agama Katolik SD Negeri 6 Panjer Denpasar, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25309374. Pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di kelas 5 SD Negeri 6 Panjer dengan materi Raja Salomo yang bijaksana. Dengan menggunakan model pembelajaran based learning PBL, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Berdiri, beri salam. Salam selamat siang Bu Guru, selamat siang teman-teman. Shalom, selamat siang semuanya. Terima kasih, silakan duduk. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita kembali berjumpa dengan pertemuan dengan pembelajaran agama Katolik. Puji syukur pada Tuhan karena pada hari ini kita masih diperkenankan untuk kembali berkumpul ya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Ya. Sebelum kita memulai, ya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu. Siswa kelas 5 AB apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama. Siswa kelas 5 AB semuanya. Siap. Bu Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Kelas 5 AB. Siap. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai, silakan satu orang yang bisa memimpin kita dalam doa. Ya, silakan Maria, maju. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat yang boleh kami terima hari ini. Hari ini kami kembali belajar dari sikap Raja Salomo yang bijaksana. Semoga kami mampu menjalankan sikap kami seperti Raja Salomo. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita memberikan tepuk tangan untuk Maria dan Putra. Yang berikut, hari ini kita akan berbicara tentang materi Raja Salomo yang bijaksana. Tapi sebelumnya, Guru mau tanya, masih adakah yang ingat materi sebelumnya kita atau minggu lalu kita berbicara tentang apa? Yang Maria? Daud sang pemimpin. Baik, Daud sang pemimpin. Di dalam Daud atau Raja Salomo itu berbicara dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya Maria? Lama. Perjanjian lama. Baik, sebelumnya kita sudah berbicara tentang Daud sang pemimpin, dan hari ini kita akan berbicara tentang apa? Salomo yang bijaksana. Baik, coba kita perhatikan. Di sini di materi pembelajaran tentang Salomo yang bijaksana, kita lihat kompetensi awal. Kita mengenal kisah Salomo sebagai teladan kebijaksanaan. Kemudian yang kedua, memahami pentingnya sikap bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, meneladani Salomo dalam membuat keputusan yang baik. Yang berikut tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, serta didik mengerti arti bijaksana. Kira-kira apa itu bijaksana yang kalian ketahui? Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui manfaat sikap bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikut, peserta didik mengenal salah satu tokoh perjanjian lama, yaitu siapa? Salomo.
cermin. Dan capaian pembelajaran kita pelajari yaitu peserta didik mengenal tokoh-tokoh perjanjian lama. Tadi seperti si Daud. Nah, Daud di sini sebagai seorang pemimpin, Salomo yang bijaksana, dan Esther sebagai perempuan pemberani. Dan tokoh perjanjian baru itu adalah perjanjian lama. Nah, kita bagi ke dalam dua bentuk, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru yaitu Maria dan Elisabet, di mana di sini meneladani Yesus yang taat kepada Allah, Yesus yang mengajarkan pengampunan dan memanggil orang berdosa, memanggil Yesus yang menderita di mana wafat dan bangkit, serta mengutus Roh Kudus untuk menguatkan siapa? Para rasul dan semua orang yang percaya, termasuk siapa? Termasuk kita ini yang percaya kepada Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan pematik. Ya. Pertama, apa arti bijaksana menurut kamu? Kemudian, bagaimana kamu bisa menjadi anak yang bijaksana di rumah dan di sekolah? Dan yang berikut, pernahkah kamu melihat seseorang mengambil keputusan yang baik? Nah, di sini nanti kira-kira apa itu bijaksana yang kamu ketahui? Ada yang tahu? Apa itu bijaksana? Bijaksana. Ayo angkat tangan yang tahu. Bijaksana artinya? Ya, nanti kita akan di materi selanjutnya. Kita akan lihat dulu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertama, serta ini menjelaskan pengertian bijaksana melalui diskusi kelompok. Nanti kita akan buatkan dalam kelompok. Nah, kira-kira nanti apa itu bijaksana. Kemudian nanti akan menjelaskan manfaat sikap bijaksana, ya, melalui diskusi kelompok nanti. Berikut kita menjelaskan tokoh Salomo sebagai raja yang bijaksana, nanti melalui diskusi juga. Dan yang berikut kita mampu menceritakan kembali nanti kisah raja Salomo yang bijaksana dalam kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Nanti juga akan kita diskusikan melalui kelompok. Namun sebelum itu, ya, guru akan memaparkan cerita dongeng, ya, cerita dongeng yang nanti kita akan tonton secara bersama. Ya, kita akan buka dulu dan anak-anak bisa pahami nanti cerita dongengnya. Kemudian nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sesuai dengan apa yang kalian sudah tonton. Pada suatu hari, hiduplah seekor buaya di sebuah hutan yang lebar. Buaya itu tampak lapar dan lemas. Lalu ia pun berencana untuk mencari makan di sungai. Ia pun berenang menyusuri sungai yang panjang untuk mencari ikan. Kau akan disediakan banyak makanan di sana. Benarkah? Baik sekali dia. Mari, kita berangkat ke sana. Di tengah perjalanan, buaya selalu terpikir perkataan sang istri. Di sisi lain, dirinya tidak mungkin memakan monyet karena sudah sangat baik padanya. Karena merasa bingung, akhirnya buaya pun menceritakan keinginan istrinya kepada monyet. Monyet sahabatku, sebenarnya istriku ingin jantungmu dan aku harus memberikannya. Monyet pun sangat terkejut. Dia tidak menyangka kebaikannya selama ini dibalas dengan kejahatan buaya. Lalu monyet pun berpikir bagaimana cara dirinya bisa menjauh dari buaya. Buaya, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Para monyet selalu meninggalkan jantungnya ketika dirinya pergi. Mari kita buat dulu. Kita ambil jantungku. Benarkah? Kau baik sekali sahabatku. Aku kira kau akan marah. Dengan bujukan itu, buaya pun mengantar monyet untuk kembali ke pohonnya dan mengambil jantung miliknya. Tak selang lama, monyet pun sampai di tempatnya. Ia langsung melompat dari tubuh buaya ke atas pohon. Rasakan buaya, kau tertipu. Bagaimana mungkin aku bisa hidup tanpa jantung? Selama ini aku membaikkan makananku untukmu. Tapi ini balasan yang kau berikan. Kau akan memakan jantungku bersama istrimu. Dasar buaya jahat, pergi sana.
marah dan pergi meninggalkan buaya. Sejak saat itu, monyet dan buaya tidak pernah lagi bertemu. Monyet bahagia kehilangan sahabat yang jahat seperti buaya. Sedangkan buaya sangat menyesal tidak lagi berteman dengan monyet. Nah, adik-adik, kita harus berbuat baik dan saling tolong-menolong sesama teman, seperti monyet tadi. Dan jangan mempunyai sifat seperti buaya yang suka mengkhianati kepada orang lain dan tidak tahu balas budi. Sampai jumpa di dongeng-dongeng berikutnya. Bye! Baik, sudah menonton? Seru tidak? Ya, baik. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan tanyakan ke kalian. Setelah tadi kalian menyaksikan ada cerita dongeng. Ada siapa di sana? Buaya dan monyet. Baik. Yang pertama, kita mau tanyakan. Siapa tokoh pada cerita binatang yang tadi? Ada buaya dan monyet. Yang kedua, siapakah tokoh yang kamu sukai dari cerita tadi? Ya, Nafia. Monyet. Siapa lagi? Ya, siapa? Monyet. Ada yang jawaban lain? Monyet. Baik, semua jawabannya monyet. Nah, kenapa monyet? Alasannya dia Karena dia baik hati dan suka berbagi makanan. ya, karena monyet itu baik hati, kemudian dia suka berbagi makanan. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, siapakah tokoh yang tidak kamu sukai? Ayo, buaya. Michael, buaya. Oke, ada jawaban lain? Semua jawabannya buaya. Baik, kenapa buaya? Kenapa kamu ya, Nafia? Karena dia tidak mempunyai budi dan Ya, karena buaya ini sepertinya orang yang tidak mempunyai akal budi. Terus yang lain siapa? Ayo, Michael. karena dia memakan monyet. Ya, karena dia itu orang yang jahat. Dia sudah berteman, tetapi dia memilih untuk memakan, mengambil jantung monyetnya sendiri. Betul. Nah, yang berikut, mengapa buaya yang telah cukup lama bersahabat dengan kera pada saat itu ingin mengambil jantung kera sahabatnya sendiri? Kenapa? Karena istrinya meminta. Betul. Karena apa? Istrinya yang menginginkan jantung dari monyet. Ada yang lain? Ya, jawabannya sama? Baik, yang berikut. Sikap apa yang ditunjukkan oleh kera dalam mengatasi persoalan yang dihadapi? Sikap apa yang ditunjukkan oleh kera dalam mengatasi persoalan yang dihadapi? Kira-kira apa? Tadi dia kaget karena apa? Karena temannya sudah sangat begitu akrab, tiba-tiba dia meminta jantungnya. Kira-kira sikap kera ini benar atau tidak? Menurut kalian benar atau tidak? Benar. Kenapa benar? Kenapa benar? Karena, ayo kenapa benar? Kalau menurut kalian benar, karena ya, Karena kera tidak menginginkan mati. karena kera itu tidak menginginkan Mati. Siapa yang mau mati? Kan tidak ada. Kalau misalnya diambil jantungnya, nanti si kera ini tidak akan hidup lagi. Mau tidak mau dia akan dengan caranya sendiri untuk dia bisa hidup dari tingkah yang sudah dilakukan oleh buaya tadi. Baik. Karena pelajaran apa yang kita bisa petik dari cerita tersebut? Kira-kira apa yang mau kita ambil dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Ayo. Kira-kira apa yang mau kita ambil dari cerita tersebut? Dari cerita tentang buaya dan kera tadi. Ya, Maria silakan. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Kita harus membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Jangan diberi kejahatan seperti siapa? Buaya. Sudah diberi makanan yang banyak. Sudah diberi apa? Buah-buahan yang banyak.
sebagai ibu dari seorang bayi. Nah, di sini Salomo memerintah untuk membela bayi itu, ya, menjadi dua dan memberikan separuh kepada masing-masing perempuan. Nah, yang berikut, Bu Guru akan mengambil ringkasan tadi seperti yang kita sudah film yang kita sudah tontonkan, bahwa dalam kisah tersebut, ya, Kerang menunjukkan bahwa dirinya itu cukup cerdas. Kecerdasan atau kepandaian diperoleh melalui proses belajar di sekolah, kursus, atau dengan cara berlatih di rumah. Baik, sekarang kita lanjutkan, kita membuka kitab suci dari kitab 1 Kitab Raja-Raja, kitab berapa? Bab 3 ayat 1 sampai 15. Bab 3 ayat 1 sampai 15. Baik, silakan satu orang untuk membacakan kitab suci dari kitab Raja-Raja. Neymar, silakan. 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 15. Doa Salomo mohon hikmah. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud. Ayahku sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umat yang kupilih, suatu umat yang besar dan tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar? Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi sekembalinya ke Yerusalem. Berdirilah ia hadapan tabut perjanjian Tuhan dan dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Yang dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Neymar yang sudah membacakan kitab Raja-Raja yang judulnya adalah Salomo memohon. Baik, setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan, ya, terkait dengan isi dari kitab suci yang sudah dibacakan tadi. Pertanyaan pertama, siapakah mertua Salomo? Ya. Firaun. Firaun. Ada yang lain? Ya, betul. Yang kedua, apa nama bukit saat Tuhan menampakkan diri kepada Salomo? Bukit pengorbanan. Bukit Pengorbanan. Baik. Yang lain ada yang mas? Jawabannya? Kira-kira bukit apa selain bukit pengorbanan? Yang ketiga, apa yang diminta Salomo pada Tuhan? Iya. Akal budi dan kebijaksanaan. Akal budi dan bijaksana. Ada yang lain? Michael? Peter? Akal budi dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan seperti siapa tadi? Raja Salomo. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, karena itu hari ini Guru akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah, dan nanti minggu depan silakan dikumpulkan ya, di market atau di pertemuan berikutnya. Nanti tugas yang hari diberikan silakan minggu depan dikumpulkan. Tugas pertama, silakan menyusun doa permohonan kebijaksanaan sebagai ungkapan iman dalam hidupnya. Nah, doa yang tertulis itu kamu hiasi dengan menarik dengan menggunakan
cantik dengan tulisan yang bagus ya. Kemudian mencari contoh peribahasa dan artinya. Kamu cari contoh dan peribahasa dan artinya. Ya, selain kamu cari peribahasa, kamu harus tahu artinya apa. Ya, bisa? Ya. Kemudian yang ketiga, menghafalkan ayat dari 1 Raja-Raja bab 3 ayat 9. Ya, bisa? Bisa. Ya baik, silakan tulis dulu tiga tugas yang sudah disebutkan. Sekarang ditulis, kemudian ingat minggu depan dihafalkan dan kembali dipraktekkan di depan kelas. Ya. Kalau itu sudah, sebelum kita tutup, ya, tulis dulu, masih ada waktu. Sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan lagu Salomo. Baik, sebelum kita tutup, ada pesan moral yang ingin disampaikan kita semua adalah pertama, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang itu dari Amsal bab 9 ayat 10. Kemudian jadilah anak yang rendah hati dan mau belajar dari Tuhan. Kemudian ambillah keputusan yang bijaksana seperti Raja Salomo yang tidak mau berputus asa. Nah, apa nilai-nilai Kristiani yang kita ambil? Yang pertama, yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, kita harus taat pada Tuhan. Dan yang terakhir, kepekaan terhadap kebenaran. Ya, baik. Sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan lagu Salomo. Silakan kita bernyanyi bersama. Ya, berdiri semuanya, silakan berdiri. Silakan berdiri.
kita hari ini sampai di sini kita cukupkan. Terima kasih untuk perhatian dari anak-anak semuanya yang sudah sungguh ya, hadir ya, kemudian memahami apa itu Salomo yang bijaksana ya. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa. Silakan Maria maju ke depan, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup yang baik. Silakan maju. Teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat yang boleh kami terima hari ini. Hari ini kami kembali belajar dari sikap Raja Salomo yang bijaksana. Semoga kami mampu menjalankan sikap kami seperti Raja Salomo. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.